Halo warga intelektual sekalian. Warga negara Palestina melakukan penipuan dengan modus COD di Bali dan merugikan penjual HP sekitar 60 juta rupiah. Wow, gila, luar biasa. Namun anehnya kalau ada satu biji aja warga Israel yang diduga membeli villa di Bali, ini masih diduga ya. Tapi seantero Konoha dari Sabang sampai Merauke heboh luar biasa. Seperti udah kiamat gitu ya. Baru-baru ini kan lagi viral di media sosial di mana diduga ada seorang mantan tentara Israel membeli villa di Bali. Membeli coy, bukan nyolong, bukan mencuri. Bahkan pembelian tanah di Bali atau pembelian villa di Bali ini di atas harga rata-rata. Bukan nyolong, tapi heboh seantero Konoha. Namun ada banyak warga negara Arab, warga negara Iran, kemudian orang Palestina yang menipu di Konoha. Tapi warga Konoha biasa-biasa aja, ya kan? Kenapa ada semacam standar janda? Apa alasannya? Apakah karena seimin gitu? Kenapa warga Konoha itu tidak heboh kalau ada kejadian-kejadian seperti ini? Apa alasannya? Apakah karena warga Konoha itu punya prinsip yang penting seimin? Walaupun melakukan kesalahan, kita harus bela. Yang penting seimin. Apakah itu alasannya? Bagaimana faktanya sebenarnya? Jadi saya tidak akan berpihak pada siapapun ya. Saya tidak pro terhadap Israel, saya tidak pro terhadap warga negara Iran, saya tidak pro terhadap pada siapapun di sini ya. Saya tidak pro terhadap Palestina, saya pro terhadap kebenaran. Bagaimana kronologinya? Bagaimana modusnya? Jadi jangan di skip video ini. Kalau Anda skip, keluarga Anda juga bisa korban selanjutnya. Karena ini COD yang sangat-sangat licik sekali. Ini modus yang sangat baru sekali, guys. Jadi jangan skip ya, supaya keluarga Anda jangan mengalami kerugian dan Anda juga tidak kena. Kronologinya bermula ketika seorang warga negara asing bernama Ali, yaitu warga negara Palestina. Si Kang Ali ini, si kutu kupret ini, melakukan COD di villa. Kenapa dia melakukan COD di villa? Sengaja dia melakukan COD di villa biar bisa kabur gitu, biar alamatnya nggak kedeteksi gitu ya. Dia COD di villa gitu ya. Dia awalnya ngambil villa dulu gitu ya, nginap di villa berhari-hari gitu. Lalu COD pembelian iPhone seharga kurang lebih 60 jutaan gitu. Nah, ketika COD di Bali, petugas pengantar iPhone atau MacBook ini langsung mengantarkan ke tempat yang bersangkutan, ke sebuah villa di Bali gitu. Nah, modusnya ketika kurir yang mengantarkan HP ini mau minta duit gitu ya, udah nganter paket nih ya, paket gitu ya. Kucuk nih datang nih si kutu kupret bernama Ali gitu, warga negara Palestina ini datang tuh ya. Nah, modusnya itu dengan ekspresi yang tenang, mungkin udah biasa ya. Dia ngomong gini ya, "Bentar ya, udah di pintu nih ya, udah ngasih ini nih iPhone nih ya, iPhone-nya. Bentar ya, gua tadi kelupaan duitnya, gua ambil dulu dari lantai atas ya." Dan si kurir ini nggak curiga gitu ya, dibawa tuh ya handphonenya gitu, HP-nya. Lalu sampai di lantai atas, dia turun dari jendela, turun pakai tali gitu ya, karena lantai 2 gitu. Turun pakai tali lalu pergi naik mobil. Dan begitulah kejahatan daripada warga negara Palestina. Saya tidak mengatakan semua warga Palestina seperti itu ya. Mohon maaf ya, suara saya agak serak ya. Mungkin lagi puber kali ya, puber ke 60 mungkin. Jadi ternyata warga negara Palestina ini punya mobil coy.
begitu liciknya gitu ya. Dia punya mobil, bukan orang miskin, bukan orang melarat gitu. Kayaknya dia udah sering melakukan seperti ini deh. Mungkin kali ini kena apes gitu, karena kena CCTV gitu. Sebelum-sebelumnya mungkin nggak pakai CCTV, tapi ini kena CCTV dan langsung diciduk. Apakah dihukum? Ya dihukum, tapi dihukum cuman ya hukumannya hukuman seiman lah gitu ya. Apa sih hukuman seiman? Hukuman seiman itu ya jangan terlalu berat lah gitu kan, seiman gitu. Yang penting seiman. Jadi Konoha itu kan dikit-dikit, yang penting seiman. Ya berkali-kali saya mengatakan, yang menghancurkan suatu negara itu bukan hanya koruptor, tapi yang penting seiman. Kenapa yang penting seiman atau prinsip yang penting seiman ini bisa menghancurkan suatu negara? Ini sangat penting ya guys ya. Jadi gini, kalau kita selalu berprinsip yang penting seiman, ada orang yang melakukan kejahatan, kita bela. Karena apa? Karena seiman. Dia kan kebal hukum gitu ya. Ada pemuka agama yang misalnya, karena dia dianggap pemuka agama ya melakukan kesalahan misalnya. Lalu orang cium tangan gitu ya, cium kakinya gitu. Nggak bakal dipermasalahin. Yang penting apa? Yang penting seiman. Kemudian milih pemimpin, ya, walaupun pemimpinnya itu jahat, korup, nggak jujur, kita pilih yang penting seiman gitu. Kemudian orang-orang akan berlomba masuk ke agama tertentu supaya apa? Supaya dia dipilih, misalnya jadi pejabat nih pura-pura gitu ya, pura-pura mualaf atau segala macam. Ya biar dipilih gitu kan. Kemudian ada punya kasus misalnya nih ya, ya katakanlah misalnya ada seorang artis punya kasus gitu. Lalu karena dia punya kasus yang sangat berat, pura-pura mualaf misalnya. Yang penting apa? Yang penting seiman. Kan nanti gua kan dibelain, yang penting kan seiman gitu. Kemudian ada artis selingkuh misalnya, ya. Inisialnya RO misalnya. Ya, tiba-tiba dia mualaf misalnya. Biar apa? Biar perselingkuhannya itu dimaklumi gitu ya. Jadi kalian tuh sebenarnya dibodoh-bodohi gitu. Saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang keloncotan berjamaah. Kamu itu yang menjauhkan kita dari agama. Kamu itu ya menjauhkan kita dari agama. Kamu ngajak-ngajak kita jadi PKI ya. Kamu itu liberal ya. Kamu itu setan ya. Kamu dajjal ya. Enggak, gue nggak ada urusan gitu. Gue ngajak yang nonton video ini keluar dari kebodohan gitu. Jadi ada sebuah prinsip bernama kebodohan, yaitu yang penting seimin gitu. Jadi kalau semua hal kita yang penting seimin gitu ya. Saya sudah ngalamin sendiri guys. Berkali-kali saya tidak menyalahkan agama tertentu di sini ya. Berkali-kali saya ditipu sama partner bisnis saya yang seimin. Tapi apakah saya menyalahkan seimin? Enggak juga sebenarnya. Tapi jangan sampai gitu yang ngalami seperti yang saya alami gitu ya. Jadi warga Konoha itu kan ya membela Palestina itu karena apa? Karena seimin kan. Kenapa warga negara Palestina ini tidak heboh, tidak viral di media sosial? Bahkan yang memberitakan itu cuma media-media kecil yang ada di Bali gitu. Media-media besar nggak memberitakan. Kenapa? Itu kan aib. Seiman. Seagama dengan kita gitu. Jadi bayangkan kalau satu orang aja warga Israel beli villa di Bali, nggak ngerugiin guys, tapi dipermasalahkan. Sementara ada banyak warga Palestina, warga Arab, Arab pesek, ya, Yaman pesek, banyak di Konoha yang melakukan kejahatan, tapi biasa-biasa aja. Bahkan di puncak, mereka itu menginvasi puncak tanpa kita sadari. Karena apa? Karena seimin ya, lagi-lagi seimin. Jadi kita itu kehilangan jati diri. Bisa dikatakan karena punya prinsip yang salah. Gini ya guys ya, saya tidak larang yang nonton video untuk beragama. Tapi seringkali agama itu bisa menghilangkan jati diri. Nah, pasti banyak yang tersinggung kan kalau saya ngomong seperti ini. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang ngata-ngatain gue. Kamu itu menjauhkan kita dari agama ya. Kamu itu ya menjadikan kita ateis ya. Kamu menjadikan kita jadi PKI ya. Kamu itu PKI gaya baru. Kamu itu sesat. Banyak warga Konoha nanti yang kejang-kejang keloncotan berjemaah ngomong seperti itu. Tapi pada faktanya seperti itu.
agama bisa menghilangkan jati diri. Lah, kok bisa? Ya, buktinya kita perhatikan Konoha, emang Konoha punya jati diri? Enggak kan? Kita nggak punya jati diri kan? Nggak ada satupun negara maju di dunia ini yang bisa maju kalau nggak punya jati diri. Jepang, mereka punya jati diri. Kenapa? Karena mereka nggak diinvasi oleh agama. Amerika gimana? Amerika walaupun mereka mayoritas Kristen, tapi mereka itu tidak berpakaian seperti orang-orang Israel, tidak hidup seperti orang-orang Israel gitu, tidak berkata seperti orang-orang Israel gitu. Mereka tidak diinvasi orang Timur Tengah gitu. Inggris gimana? Inggris ada orang Kristen di sana, tapi apakah orang Inggris itu selalu berpakaian seperti orang-orang Timur Tengah? Walaupun Kristen itu dari Timur Tengah? Enggak kan? Bagaimana dengan Singapura? Singapura di sana mayoritas Muslim, bahkan benderanya juga ada bintang dan bulan, ada logonya di sana. Tapi apakah mereka itu mengajarkan agama di sekolah? Enggak kan? Singapura tidak mengajarkan agama di sekolah. Karena apa? Karena agama itu dianggap pemicu perpecahan. Itu dari sudut pandang Singapura. Ya, saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kepanasan gitu ya, kejang-kejang gitu. Kenapa Singapura mengambil tindakan kontroversi seperti ini gitu? Ini tidak mudah dipahami oleh warga Konoha yang mohon maaf sebesar-besarnya, yang IQ-nya setara gorila gitu. Kita susah menjelaskan ke IQ setara gorila. Kalau mengajarkan agama di sekolah itu menimbulkan perpecahan. Kenapa? Karena ada oknum-oknum, oknumnya banyak banget, ya, oknum-oknum guru atau oknum-oknum murid tertentu yang kalau ya mengajarkan agama di sekolah itu menganggap bahwa agama lain sesat, kemudian yang mereka akan ngata-ngatain agama lain yang tidak berpakaian seperti pakaian mereka gitu. Kalau mereka pakai bentuk kepala dari Arab misalnya, ya bisa aja ya dugaannya ada orang yang dipaksa berpakaian bentuk kepala seperti orang Arab gitu. Jadi itu yang menghilangkan jati diri gitu. Itulah alasannya kenapa di zaman Pak Soeharto sekolah agama itu dikurangi di sekolah gitu, atau pelajaran agama itu dikurangi sekolah, dan simbol-simbol agama dilarang di sekolah gitu. Tapi kan saya ngomong seperti nanti pasti banyak nanti yang kejang-kejang gitu, menganggap bahwa saya itu jahat, iblis gitu. Jadi salah satu yang bisa menghilangkan jati diri bangsa itu ya agama. Sama seperti kasus orang Palestina ini. Karena apa? Karena kita lebih membela yang seiman gitu, Palestina. Emang kita akan bela Palestina kalau Palestina itu mayoritas Hindu? Enggak kan? Enggak mungkin. Potong kuku saya nih. Kuku saya kebetulan udah panjang. Enggak mungkin. Kita membela Palestina karena seiman. Enggak ada alasan lain. Enggak ada. Enggak ada. Kalau membela kemanusiaan, justru kita harus membela negara-negara lain. Ukraina misalnya. Kalau alasannya itu, tanah Palestina itu diserobot sama penjajah gitu ya. Ya, tanah Ukraina jelas-jelas diserobot sama Rusia, tapi kita nggak peduli kan? Karena apa? Karena Ukraina itu bukan mayoritas Muslim. Ya, jadi please lah, stop lah gitu ya kebodohan ini ya. Ya, kita harus mempercerdas diri gitu. Kita harus punya kemandirian intelektual gitu. Jangan mau dibodoh-bodohi. Berpikir kritis itu bukan gaya-gayaan, tapi berpikir kritis itu untuk ya menyelamatkan kita dari yang namanya kebodohan-kebodohan. Supaya kita jangan digiring gitu ya. Kita tuh jangan seperti domba gitu ya. Kita tuh jangan seperti kambing yang dicucuk hidungnya gitu. Seperti peliharaan gitu ya. Ya, disuruh ke sana, kita ke sana. Seperti nggak punya pendirian gitu. Ya, negara kita kan nggak punya pendirian. Disuruh ke A semuanya. Disuruh ke kiri semuanya. Kita nggak punya jati diri. Kita boleh beragama, tapi bukan berarti kita meninggalkan jati diri bangsa kita. Kita punya jati diri kok, ya apa itu, budi pekerti. Walaupun budi pekerti ini sudah berasimilasi dengan yang namanya ideologi luar, tapi itu masih bisa diterima kok, budi pekerti. Ya,
Jadi please lah gitu ya. Mari keluar dari yang namanya kebodohan. Ya, jadi sama seperti kasus warga negara Palestina ini. Kalau dia salah ya salah aja, jangan ditutup-tutupi gitu ya. Hukumannya juga ringan banget. Kayak nggak niat gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba terus di komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, salam rasional.